Kamu aja sih. Oh, aku. Gini. Oke. Hello everyone. How about yourself? Udah. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Mari kita sama-sama membuka dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Itu bagian Alkitab yang tidak asing lagi buat kita ya. Yeremia 29 1 sampai 14. Kurang keras. Oke, kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Mari kita mulai. 1, 2. Inilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam perbuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pembongkar-pembongkar Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi lakukan dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Nasar di Safanan dan Hanania di Hilkia yang diutus oleh Sedekia raja Yehuda kepada Nebukadnezar raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu yang ini, buatlah kebun untuk kamu yang pada sisi
Sudah sekian pembacaan kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kami masih boleh mendengar akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu hadir menguasai setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat yang boleh membuat kami hidup lebih dekat dan lebih mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah juga akan setiap kami di tempat ini. Tolong juga hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangan, biar hanya melalui pemberitaan firman-Mu ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, saya kira ya semua di kita yang ada di sini di dalam usia seperti kita kebanyakan juga 60 ke atas ya, kecuali Steve. Ya, biasanya kita tahu semua ya bahwa memang di dalam hidup kita juga udah merasakan dan mengalami pasang surutnya kehidupan ini, senang susahnya kehidupan ini ya. Jadi memang hidup ini memang tidak pernah lurus dan tidak pernah rata, tapi selalu ada pasang surut, selalu ada turun naik. Seperti juga dikatakan oleh pengkhotbah pasal yang ketiga, pengkhotbah itu mengatakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi dikatakan dalam pengkhotbah 3, kalau saudara baca situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu di dalam kehidupan kita itu turun naik, pasang surut, susah dan senang silih berganti. Tetapi yang indah yang dikatakan oleh pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi walaupun banyak sekali pasang surut naik turun, tetapi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah sekarang yang menjadi masalah itu kapan indahnya itu? Kapan indahnya itu seringkali kita tidak tahu. Mungkin kalau kita masih hidup kita bisa merasakan indahnya itu, tapi mungkin juga nanti kalau kita sudah tidak ada baru indahnya itu kelihatan. Jadi kita seringkali tidak tahu kapan indahnya itu. Dan sambil menanti tibanya saat yang indah itu banyak sekali bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada di antara kita yang mungkin bisa terus bersuka cita, biar bisa terus bersyukur, bisa terus berterima kasih walaupun banyak kesulitan kesukaran. Tapi ada juga yang mungkin menjadi kecewa, menjadi marah, hidupnya menjadi tertekan atau hidupnya itu menjadi menderita. Nah, jadi banyak sekali yang bisa terjadi itu sementara kita menunggu saat indahnya rencana Tuhan itu terjadi. Nah, kitab Yeremia pasal 29 yang kita baca ini memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan turun naik, yang penuh dengan susah sukarnya ini. Saudara, kalau kita baca tadi dari pasal yang pertama dikatakan Yeremia 29 ini merupakan suatu surat yang ditulis oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang pada waktu itu hidup sebagai budak di dalam pembuangan di Babel. Nah, hidup sebagai budak di dalam pembuangan itu tentu saja tidak nyaman ya. Banyak tekanan-tekanan dan banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, semua ini membuat bangsa Israel pada waktu hidup dalam pembuangan ini membuat mereka itu cukup menderita. Dan bangsa Israel pada waktu dalam pembuangan ini mereka itu taunya mereka itu ada di dalam pembuangan oleh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan juga mereka taunya mereka diserang oleh Babel, mereka kalah, mereka ditawan. Lalu mereka dijadikan budak.
Nah, itu yang sebagian besar orang Israel itu tahu bahwa mereka itu ada di dalam pembuangan, hidup menderita itu karena dosa dan karena ditawan oleh Raja Babil. Nah, di sini Yeremia itu memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Memang betul bangsa Israel itu berada di dalam pembuangan karena mereka berdosa, karena hukuman Tuhan, karena ketidaktaatan mereka. Dan memang betul bangsa Israel dalam pembuangan itu karena dikalahkan, ditawan oleh Raja Babil. Tetapi Yeremia ini kemudian menasehati bangsa Israel bahwa lebih daripada itu, keberadaan mereka di dalam penderitaan itu bukan hanya karena itu, tapi juga ada campur tangan Tuhan di dalam hal itu. Di dalam ayat yang ke-7 di situ kita tuh bisa membaca bahwa ada kata-kata di mana tuh dikatakan kemana aku buang, dan aku itu huruf besar. Jadi kemana Tuhan buang, berarti kan bangsa Israel itu dibuang itu juga ada campur tangan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya karena mereka berdosa dan ini, tapi juga karena Tuhan membuang mereka. Juga di dalam ayat 14 itu dikatakan dari mana aku kamu buang. Jadi terus terang di sini dikatakan bahwa keberadaan bangsa Israel dalam pembuangan itu bukan semata-mata karena ditangkap dan juga bukan semata-mata sebagai hukuman, tapi juga adalah suatu pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan yang mempunyai rencana dengan bangsanya itu. Dan rencana Tuhan itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-11, suatu ayat yang mungkin menjadi kesenangan kita semua, ya. Rencana Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan, mendatangkan pengharapan. Jadi nasihat Yeremia di sini, Yeremia menasihatkan bangsa Israel itu supaya mereka selalu ingat, selalu sadar apapun musim kehidupan yang mereka sedang hadapi, baik susah ataupun senang, biarlah mereka selalu mengingat, selalu menyadari, selalu beriman bahwa ada rencana Tuhan dan bahwa ada tangan Tuhan yang dengan yang baik yang ikut serta dalam semua ini. Memang semua ini tidak mudah, ya, karena biasanya kita tuh tenggelam di dalam masalah, di dalam kesulitan. Tapi kalau kita ingat bahwa di dalam segala perkara ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik, maka hidup ini akan berubah. Hidup ini akan berubah, akan mempunyai pengharapan. Karena kita mempunyai pengharapan bahwa rencana Tuhan itu yang baik itu akan terjadi. Nah, saya katakan bahwa tidak mudah untuk dalam kesulitan itu langsung ingat ada rencana Tuhan yang baik, itu memang tidak selalu mudah. Seperti kemarin, ya, hari Senin yang lalu saya pergi ke market sama Thomas. Terus udahannya saya masuk duluan karena matanya silok, jadi saya masuk. Dia masih tutup mobil, kotek-kotek mobil, akhirnya menyusul saya di market. Sampai di market dia bilang dia jatuh. Jadi jatuh kena curb itu, jatuhnya mikir balik. Aduh, saya itu tidak langsung bisa melihat ada campur tangan Tuhan, ya. Saya pikir aduh mesti jatuh lagi, kenapa lagi begini-begini, ya. Terus saya tanya sakit enggak, taunya malamnya sakit itu. Terus dia baru sadar ini kayaknya collarbone-nya ada something gitu, ya. Akhirnya jadi kepaksa ke IR lama banget di apa namanya di X-ray dan sebagainya. Tapi puji Tuhan emang nggak ada yang retak, nggak ada yang dislocated, ya. Tapi ya sekarang masih sakit tangannya. Tapi yang saya mau katakan di sini memang pada saat sesuatu yang sulit, yang sukar itu terjadi, ya, kadang-kadang kita tuh tidak mudah, ya, untuk selalu langsung ingat, oh Tuhan membiarkan dia jatuh, oh ada campur tangan Tuhan dalam hal ini. Tidak selalu mudah, ya. Tetapi di sini Yeremia menasihatkan hal itu, dan kita mesti belajar bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus selalu ingat kalau Tuhan membiarkan berarti ada campur tangan Tuhan, dan pasti ada rencana Tuhan yang baik, dan terwujudnya rencana yang baik itulah yang menjadi pengharapan kita untuk kita bisa menjalani setiap musim di dalam kehidupan kita ini dengan selalu bersyukur. Itu nasihat yang pertama. Nasihat Yeremia yang kedua itu ada di dalam ayat ke-4 sampai ayat 7. Di situ dikatakan, dirikan rumah untuk kamu diami, buat kebun untuk
buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambil istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Usahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota itu. Nasihat Yeremia di sini dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita hanya termenung, menyesali nasib, lalu hanya berpikir kenapa begini begitu. Tapi di sini Yeremia mengatakan, lakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan membangun rumah yang kuat fondasinya, dengan bekerja keras, dan menikmati hasilnya, dengan membangun keluarga yang baik, dan juga membangun negara yang baik, maka hidup bangsa Israel itu akan menjadi lebih nyaman. Dan pada saat mereka merasa lebih nyaman, mereka juga tentu akan lebih bisa merasakan bahwa banyak berkat Tuhan di dalam semua itu. Jadi dengan melakukan sesuatu, Tuhan ingin agar bangsanya itu tidak hanya tenggelam di dalam kesulitan dan kesukaran, tetapi bangsanya itu bisa makin mengenal Tuhan. Bangsanya itu bisa makin melihat kasih, kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena itu lakukan sesuatu. Kalau kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap masih bisa berdoa. Kita masih bisa bersyukur. Dan pada saat kita berdoa dan Tuhan mendengar, itu akan mendekatkan kita juga kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah nasihat Yeremia yang kedua kepada bangsanya yang hidup di dalam pembuangan, di dalam kesulitan dan kesukaran, ialah supaya mereka itu tetap melakukan sesuatu yang menjadi berkat, yang memuliakan Tuhan, dan yang membuat mereka lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat ke-14, di situ Yeremia mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Ya, jadi di sini nasihat Yeremia ialah untuk bangsa Israel itu di dalam apapun kesulitan kesukaran mereka, untuk selalu berseru, datang kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Tapi apabila kita mau datang dan mencari Tuhan, dan tentu saja Tuhan ingin agar kita juga mendengar apa yang Dia katakan dan melakukan apa yang Dia katakan. Jadi firman Tuhan di sini, apapun situasi dan keadaan hidup kita, biar kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan dan kemudian kita lakukan. Dan pada saat kita mau mendengar dan melakukan, pada saat itu juga kita akan mengalami betapa besar Tuhan juga menyelesaikan dan membawa kita ke tempat yang aman. Saudara, saya mau mengutip satu ilustrasi khotbah ya yang saya dapat dari WhatsApp, itu diceritakan oleh seorang pendeta. Mungkin banyak saudara juga yang dapat ya. Tapi kisah ini, ilustrasi ini cukup baik buat saya ya. Di situ dikatakan ada seorang businessman, dia bertugas di Alaska, lalu dia mau kembali ke negaranya. Lalu untuk kembali ke negaranya itu, karena dia hanya berdua dengan temannya, dia menyewa satu pesawat terbang kecil hanya dengan satu baling-baling, jadi cuma muat 6 orang. Tapi yang naik itu hanya bertiga, pilotnya, businessman ini dan temannya. Nah, si businessman ini bisa duduk di samping pilot. Nah, waktu mereka berangkat, semua udara cerah, udara baik, tidak ada tanda-tanda mau ada badai dan sebagainya, pokoknya semua baik. Jadi mereka kemudian terbang dan mau menuju ke tempat yang dituju. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu kelihatannya ada angin kencang, kelihatannya seperti ada badai dan udara itu mulai menjadi gelap. Lalu si pilot ini berkata begini kepada businessman ini yang duduk sebelahnya, bahwa dia tidak bisa mengendalikan pesawatnya di dalam badai dan kegelapan. Dia bilang dia akan disoriented dan dia akan pingsan. Nah, tentu saja si businessman itu jadi marah. Kalau kamu nggak bisa, kenapa kamu terbang? Katanya, berani-berani terbang katanya. Tapi si pilot itu mengatakan, saya udah cek weathernya, saya udah lihat ramalan cuaca, semuanya baik. Tapi saya benar-benar nggak bisa, jadi kamu yang pegang kemudi.
Ya tentu aja ini marah-marah, saya bukan pilot dan saya juga tidak bisa untuk mengendarai ini ya, tapi tahu-tahu si pilot itu udah pingsan. Tinggal si businessman ini jadi khawatir, jadi ketakutan. Ya, mau diapain ini? Lalu dia melihat ada sesuatu tuh yang seperti mikrofon, dia ambil aja itu, dia menjerit, dia bilang minta tolong segala macam. Terus ternyata suaranya itu didengar oleh satu pesawat yang juga ada sedang terbang di dekat mereka. Lalu dia tanya apa yang terjadi. Ya pilotnya pingsan, saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Oke, dia bilang, nanti saya akan hubungkan kamu kepada menara yang terdekat. Dia bilang ya, tunggu, dia bilang. Dan betul, ternyata si pesawat ini menghubungkan pesawat yang sedang terapung-apung ini ke menara yang terdekat. Lalu si businessman ini mendengar suara, dia mengatakan begini, saya sudah melihat posisi pesawat Anda, dia bilang, dan saya tahu di mana Anda berada. Sekarang tugas Anda itu hanya dengar apa yang saya katakan, lakukan. Jangan ngelihat kepada badai yang di depan, jangan melihat pada angin yang kencang, jangan lihat pada apa-apa. Dengar apa yang saya katakan dan lakukan. Nah si businessman ini mau nggak mau ya udah, di depan emang gelap, banyak badai, angin, dia cuma dengerin aja. Terus katakan dengar ya apa yang saya katakan, lalu lakukan. Kalau suruh pencet ini dan sebagainya. Nah, kalau kamu melakukan semua ini, nanti kamu akan mendarat dengan selamat. Nah, saudara, kemudian businessman ini nggak bisa berbuat apa-apa lah ya, dia cuma ikutin aja ya. Dia dengar, disuruh ini ya dia kerjakan, disuruh itu dia kerjakan. Berapa kali pesawat-pesawat itu mau jatuh, mau terjun ke bawah, tapi terangkat lagi. Nabrak ini, nabrak itu, tapi terus akhirnya selamat sampai di darat. Ya. Nah si businessman ini udah saking stresnya, saking apa, dia begitu keluar dari pesawat, dia cari hotel, dia tidur. Nah tidak lama kemudian pintu kamarnya itu diketuk oleh seseorang. Lalu orang itu datang, dia memperkenalkan dirinya, dia katakan, saya adalah orang yang memandu kamu waktu kamu tuh di udara. Untung, terima kasih karena kamu mau mendengar apa yang saya katakan dan kamu mau menurut apa yang saya katakan. Jadi kamu bisa selamat sampai di darat. Saudara, waktu saya baca ilustrasi ini, saudara, saya pikir emang itu juga yang Tuhan inginkan dari hidup kita ya. Tuhan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi dan jalani, Tuhan ingin kita tuh dengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita melakukan. Dan kalau kita mau mendengar dan melakukan, maka kita juga akan selamat sampai di pintu gerbang surga. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, hidup kita yang penuh dengan turun naik, yang penuh dengan pasang surut, Yeremia menasihati kita di sini 3 hal, yaitu menyadari dan selalu beriman dalam situasi dan keadaan apapun ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang ikut campur tangan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari hal ini, kita akan lebih dikuatkan karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Dan hidup berpengharapan menantikan terwujudnya rencana Tuhan yang baik akan membuat kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita. Yang kedua, hidup ini harus berjalan terus. Bangsa Israel akan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan Tuhan minta jangan putus asa, jangan kecewa. Lakukan segala sesuatu yang bisa menjadi berkat, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi, sehingga kita boleh makin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan punya rencana yang baik dengan semua kehidupan kita. Dan semua rencana Tuhan yang baik itu akan terwujud pada saat kita mau selalu mendengar suaranya dan mentaati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu menyadari Engkau bersama kami, untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan juga Tuhan untuk selalu mendengar suara-Mu dan mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.